Masya Allah, mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Hugeng itu menjadi inspirasi juga untuk kita ya, bahwa ternyata memang menegakkan kejujuran dan keadilan itu tidak mudah, tapi betul, kalau bukan kita yang memulai siapa lagi. Betul, dan tadi ditekankan loh bahwa Allah itu sangat teliti, jadi sebisa mungkin kita harus berbuat seadil-adilnya. Mungkin kata adil itu terdengar mudah gitu, tapi ketika membayangkan nggak tadi kita menjadi seorang Paroyadin, pas kita tilang, taunya yang ditilang adalah seorang raja gitu. Tapi bagaimana tetap oke, tidak harus pilih kasih, ini juga harus salah gitu, siapapun yang salah. Jadi itu Masya Allah sekali, semoga menginspirasi kita tidak membeda-bedakan siapapun itu untuk bersikap adil. Betul, dan tentunya sebenarnya nggak hanya bersikap adil ya, tadi juga kita lihat bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin dan bisa bersikap sederhana itu Masya Allah sungguh luar biasa. Dan semoga saja kita bisa menegakkan itu semua, bisa melakukan itu semua, menjadi pribadi yang sederhana. Amin Insya Allah. Dan baik, untuk berita yang selanjutnya, pernah nggak sih sholat dalam keadaan menangis? Nah, biasanya apalagi perempuan kan, kita sangat perasa kalau gitu. lagi ada masalah itu sebenarnya bikin batal nggak sih, Cak? Nah, itu dia jadi pertanyaannya, tapi saat lagi tetap di Berita Islami Siang. Terima kasih masih bersama kami di Berita Islami Siang, dan kita akan membahas tentang menangis dalam sholat. Itu membatalkan atau enggak kira-kira? Nah, itu dia. Mungkin sekarang kita akan mendengarkan penjelasannya lebih lanjut, karena mungkin ada yang bilang katanya nggak apa-apa gitu, tapi ada yang bilang juga nggak boleh gitu. Rasanya kan kadang-kadang kalau lagi khusyuk banget memaknai kata-katanya itu nangis. Terus kadang-kadang kalau lagi ada punya masalah nih, lagi berantem sama siapa, jadinya nangis. Itu sebenarnya kira-kira dua-duanya boleh nggak sih? Nah, itu dia. Pasti kita penasaran juga ya, sebenarnya boleh atau tidaknya. Mungkin langsung saja kita lihat. Ini dia beritanya. Batalkah sholat sambil menangis? Pernahkah Anda seumur hidup menangis karena Allah? Menangisi dosa-dosa kita, menangisi kelemahan kita di hadapan Allah? Sayangnya, kita tidak bisa tiba-tiba menangis karena Allah begitu saja. Kita tidak bisa merencanakan tangisan ini. Kita tidak bisa menangis sesuai keinginan kita. Akan tetapi tangisan ini timbul karena takut kepada Allah, bergetar hatinya ketika nama Allah disebut, dan berguncang jiwanya ketika mengingat maksiat dan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, inilah tangisan keimanan, tangisan kebahagiaan, dan tangisan hanifnya jiwa. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rob mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Dari Abdullah bin Ash-Shikhir, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat. Ketika itu beliau menangis. Dari dada beliau keluar rintihan layaknya air yang mendidih. Hadis riwayat Abu Daud 904 dan Tirmizi. Ibnu Umar berkata, ketika Rasulullah SAW sakit keras, ada seseorang yang menanyakan imam sholat, kemudian beliau bersabda, perintahkan pada Abu Bakar agar ia mengimami sholat. Aisyah lantas berkata, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya. Apabila ia membaca Al-Quran, ia tidak dapat menahan tangisnya. Namun beliau bersabda, tetap perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari 713 dan Muslim 418. Pemirsa beriman, dalil-dalil tersebut menunjukkan eksplisit bahwa Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar menangis dalam sholatnya. Lalu bagaimana hukumnya jika tangisan itu muncul ketika kita sedang sholat? Ulama Hanafiyah berpandangan jika menangis dalam sholat dikarenakan sedih pada musibah, maka itu membatalkan sholat, karena seperti itu dianggap sebagai kalam manusia atau perkara di luar sholat. Namun jika karena mengingat surga dan takut pada neraka, sholatnya tidaklah batal. Seperti itu menunjukkan bertambahnya khusyuk, sedangkan khusyuk adalah ruh dari sholat. Ulama Malikiyah berpandangan bahwa menangis dalam sholat bisa jadi dengan suara atau tanpa suara. Jika menangis tanpa suara, sholatnya tidak batal. Jika dengan suara, maka sholatnya batal. Sedangkan jika menangisnya dengan suara dan itu atas dasar pilihannya, maka sholatnya batal.
Jika bukan atas pilihannya dan didasari karena sangat khusyuknya, sholatnya tidak batal walaupun banyak. Namun kalau bukan karena khusyuknya, sholatnya batal. Ulama Syafi'iyah berpendapat, jika menangisnya keluar 2 huruf, maka membatalkan sholat, karena seperti itu meniadakan sholat, meskipun ketika itu menangisnya karena takut akhirat. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, walau dalam mazhab sendiri, ada yang menyelisihi pendapat tersebut. Ulama Hambali berpendapat, jika menangisnya terdiri dari 2 huruf itu muncul karena rasa takut yang besar atau bahkan sambil terseduh-seduh, maka tidaklah membatalkan sholat, karena terhanyut dalam zikir. Begitu juga kalau seseorang tidak khusyuk lalu menangis dalam sholat, sholatnya batal. Pemirsa beriman, salah satu bukti keimanan adalah menangis karena Allah. Bagaimana kita bisa bangga menisbatkan diri sebagai muslim yang beriman, tetapi kita tidak pernah merasa takut kepada Allah? Air mata mengering, seolah-olah merasa aman dengan maksiat dan dosa yang ia lakukan. Beginilah ciri seorang yang beriman, diri mukmin sejati, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya. Begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmizi 2497. Ini adalah musibah besar yang banyak orang tidak tahu. Pura-pura lupa, bahkan tidak peduli. Ini menunjukkan hatinya keras, tidak bisa tersentuh oleh kebaikan dan hanifnya iman. Ini karena banyaknya maksiat sehingga perlu segera berobat ke dokter hati, yaitu ulama. Dibawa ke kuburan untuk diingatkan kematian dan mengelus kepala anak yatim. Sebenarnya cukuplah hadis Rasulullah SAW sebagai pengingat bagi kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Surga dan neraka ditampakkan kepadaku, maka aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Hadis riwayat Muslim 2359. Maka tangisilah diri kita, tangisilah hati kita yang mungkin sudah mati, dan tangisilah jiwa kita yang tidak bisa menampung sedikit saja tetesan keimanan, serta tangisilah mayat badan kita yang kita seret berjalan merajalela di muka bumi, karena ia hakikatnya telah mati. Masya Allah, jadi memang ternyata kalau misalnya kita menangis karena sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu sama sekali tidak apa-apa. Boleh, tapi kalau misalnya kita menangis untuk hal-hal yang bersifatnya duniawi gitu, karena permasalahan kita, itu yang membatalkan sholat ternyata. Betul sekali, tapi memang benar sih, kadang-kadang ketika kita lagi sholat kan itu tempatnya kita berkomunikasi dengan Allah, tempat mengadu segalanya gitu kan. Jadi nggak apa-apa ketika kita nangis karena cinta, karena kita merasa dekat dengan Allah, karena kita tahu banget arti dari setiap ayat-ayat yang kita bacakan seperti Al-Fatihah gitu, kita tahu artinya, itu membuat kita menangis, nggak apa-apa gitu, asal tidak menangisi hal yang lain. Jadi semoga jelas nih setelah kita jelaskan tadi gitu. Betul, dan semoga saja ini juga meningkatkan iman kita. Amin. Untuk kita bisa lebih mencintai Allah lagi dengan ketulusan hati kita, dan dengan segala sesuatu yang kita punya kita serahkan semuanya sama Allah. Amin. Baik, setelah ini tadi Kak Dude kayaknya jalan-jalan dari Malaysia ya? Iya, betul. Ica ikut nggak? Enggak, Ica nggak ikut, dan dia juga penasaran nih apa saja sih yang dilakukan Kak Dude di Malaysia dan seperti apa dunia Islam di sana, dan tentunya mungkin kita bisa belajar juga dari apa perjalanannya Kak Dude ya. Nanti kita saksikan, nanti ada di Berita Islam di Masa Kini. Dan buat para laki-laki, ayo siap-siap salat Jumat. Betul, persiapkan, jangan lupa jalankan sunnah, potong kuku, pakai wangi-wangian. Jadi sambil jalan juga, kalau bisa langkahnya makin banyak makin bagus. Betul, amin. Dan kita pamit undur diri. Saya Alisa Subandono dan saya Zaskia Meka. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
katakan kepadaku, maka aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, kamu benar-benar akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Muslim 2359. Maka tangisilah diri kita, tangisilah hati kita yang mungkin sudah mati, dan tangisilah jiwa kita yang tidak bisa menampung sedikit saja tetesan keimanan, serta tangisilah mayat badan kita yang kita seret berjalan merajalela di muka bumi, karena ia hakikatnya telah mati. Masya Allah, jadi memang ternyata kalau misalnya kita menangis karena sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu sama sekali tidak apa-apa. Boleh, tapi kalau misalnya kita menangis untuk hal-hal yang bersifatnya duniawi gitu, karena permasalahan kita, itu yang membatalkan sholat ternyata. Betul sekali, tapi yang benar sih, kadang-kadang ketika kita lagi sholat kan itu tempatnya kita berkomunikasi dengan Allah, tempat mengadu segalanya gitu kan. Jadi nggak apa-apa ketika kita nangis karena cinta, karena kita merasa dekat dengan Allah, karena kita tahu banget arti dari setiap ayat-ayat yang kita bacakan seperti Al-Fatihah gitu, kita tahu artinya, itu membuat kita menangis, nggak apa-apa gitu, asal tidak menangisi hal yang lain. Jadi semoga jelas nih setelah kita jelaskan tadi gitu. Betul, dan semoga saja ini juga meningkatkan iman kita. Amin. Untuk kita bisa lebih mencintai Allah lagi dengan ketulusan hati kita, dan dengan segala sesuatu yang kita punya kita serahkan semuanya sama Allah. Amin. Baik, setelah ini tadi Kak Duri kayaknya jalan-jalan dari Malaysia lagi berantem sama siapa, jadinya nangis. Iya. Itu sebenarnya kira-kira dua-duanya boleh nggak sih? Nah itu dia, pasti kita penasaran juga ya sebenarnya boleh atau tidaknya. Mungkin langsung saja kita lihat, ini dia beritanya. Batalkah sholat sambil menangis? Pernahkah Anda seumur hidup menangis karena Allah? Menangisi dosa-dosa kita, menangisi kelemahan kita di hadapan Allah? Sayangnya, kita tidak bisa tiba-tiba menangis karena Allah begitu saja. Kita tidak bisa merencanakan tangisan ini. Kita tidak bisa menangis sesuai keinginan kita. Akan tetapi tangisan ini timbul karena takut kepada Allah, bergetar hatinya ketika nama Allah disebut, dan berguncang jiwanya ketika mengingat maksiat dan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, inilah tangisan keimanan, tangisan kebahagiaan, dan tangisan hanifnya jiwa. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Dari Abdullah bin Ash-Shikhir, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW sholat. Ketika itu beliau menangis. Dari dada beliau keluar rintihan layaknya air yang mendidih. Hadis riwayat Abu Daud 904 dan Tirmizi. Ibnu Umar berkata, ketika Rasulullah SAW sakit keras, ada seseorang yang menanyakan imam sholat, kemudian beliau bersabda, perisi pendapat tersebut. Ulama Hambali berpendapat, jika menangisnya terdiri dari dua huruf itu muncul karena rasa takut yang besar atau bahkan sambil terseduh-seduh, maka tidaklah membatalkan sholat, karena terhanyut dalam zikir. Begitu juga kalau seseorang tidak khusyuk lalu menangis dalam sholat, sholatnya batal. Pemirsa beriman, salah satu bukti keimanan adalah menangis karena Allah. Bagaimana kita bisa bangga menisbatkan diri sebagai muslim yang beriman, tetapi kita tidak pernah merasa takut kepada Allah? Air mata mengering, seolah-olah merasa aman dengan maksiat dan dosa yang ia lakukan. Beginilah ciri seorang yang beriman, diri mukmin sejati, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya. Begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmizi 2497. Ini adalah musibah besar yang banyak orang tidak tahu, pura-pura lupa, bahkan tidak peduli. Ini menunjukkan hatinya keras,
tidak bisa tersentuh oleh kebaikan dan hanifnya iman. Ini karena banyaknya maksiat sehingga perlu segera berobat ke dokter hati, yaitu ulama. Dibawa ke kuburan untuk diingatkan kematian dan mengelus kepala anak yatim. Sebenarnya cukuplah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengingat bagi kaum muslimin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga dan neraka ditampakkan. Masya Allah, mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Hugeng itu menjadi inspirasi juga untuk kita ya, bahwa ternyata memang menegakkan kejujuran dan keadilan itu tidak mudah, tapi Betul. kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Betul, dan tadi ditekankan loh bahwa Allah itu sangat teliti. Jadi sebisa mungkin kita harus berbuat seadil-adilnya. Mungkin kata adil itu terdengar mudah gitu, tapi ketika membayangkan nggak tadi kita menjadi seorang Paroyadin, pas kita tilang, taunya yang ditilang adalah seorang raja gitu. Tapi bagaimana tetap oke, tidak harus pilih kasih, ini juga harus salah gitu, siapapun yang salah. Jadi itu Masya Allah sekali, semoga menginspirasi kita tidak membeda-bedakan siapapun itu untuk bersikap adil. Betul, dan tentunya sebenarnya nggak hanya bersikap adil ya, tadi juga kita lihat bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin dan bisa bersikap sederhana itu Masya Allah sungguh luar biasa. Dan semoga saja kita bisa menegakkan itu semua, bisa melakukan itu semua, menjadi pribadi yang sederhana. Amin Insya Allah. Dan baik, untuk berita yang selanjutnya, pernah nggak sih sholat dalam keadaan menangis? Nah, biasanya apalagi perempuan kan, kita sangat perasa kalau gitu. lagi ada masalah itu dia. sebenarnya bikin batal nggak sih, Cak? Nah, itu dia jadi pertanyaannya, tapi saat lagi tetap di Berita Islami Siang. Terima kasih masih bersama kami di Berita Islami Siang, dan kita akan membahas tentang menangis dalam sholat. Itu membatalkan atau enggak kira-kira? Nah, itu dia. Mungkin sekarang kita akan mendengarkan penjelasannya lebih lanjut, karena mungkin ada yang bilang katanya nggak apa-apa gitu, tapi ada yang bilang juga nggak boleh gitu. Saya kan kadang-kadang kalau lagi khusyuk banget memaknai kata-katanya itu nangis. Terus kadang-kadang kalau lagi ada punya masalah nih lagi. Perintahkan pada Abu Bakar agar ia mengimami sholat. Aisyah lantas berkata, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya. Apabila ia membaca Al-Quran, ia tidak dapat menahan tangisnya. Namun beliau bersabda, tetap perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Hadis riwayat Bukhari 713 dan Muslim 418. Pemirsa beriman, dalil-dalil tersebut menunjukkan eksplisit bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abu Bakar menangis dalam sholatnya. Lalu bagaimana hukumnya jika tangisan itu muncul ketika kita sedang sholat? Ulama Hanafiyah berpandangan jika menangis dalam sholat dikarenakan sedih pada musibah, maka itu membatalkan sholat, karena seperti itu dianggap sebagai kalam manusia atau perkara di luar sholat. Namun jika karena mengingat surga dan takut pada neraka, sholatnya tidaklah batal. Seperti itu menunjukkan bertambahnya khusyuk, sedangkan khusyuk adalah ruh dari sholat. Ulama Malikiyah berpandangan bahwa menangis dalam sholat bisa jadi dengan suara atau tanpa suara. Jika menangis tanpa suara, sholatnya tidak batal. Jika dengan suara, maka sholatnya batal. Sedangkan jika menangisnya dengan suara dan itu atas dasar pilihannya, maka sholatnya batal. Jika bukan atas pilihannya dan didasari karena sangat khusyuknya, sholatnya tidak batal walaupun banyak. Namun kalau bukan karena khusyuknya, sholatnya batal. Ulama Syafi'iyah berpendapat, jika menangisnya keluar 2 huruf, maka membatalkan sholat. Karena seperti itu meniadakan sholat, meskipun ketika itu menangisnya karena takut akhirat. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, walau dalam mazhab sendiri ada yang